Xabi Alonso ukir rekor tak terkalahkan 36 laga. Real Madrid jaga keangkeran Santiago Bernabeu. AC Milan kudeta Juventus di posisi kedua Serie A. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSG versus Stade Reims 2-2 dalam pekan ke-25 Liga Prancis musim ini. Reims unggul cepat di menit ke-6, Marcel Monetsi yang membobol gawang PSG. Namun PSG mampu menyamakan skor di menit ke-17, sepak pojok Hakimi masuk ke gawang sendiri. PSG berbalik unggul 2 menit berselang berkat gol Goncalo Ramos usai tembakannya menjadi gol. Reims yang pantang menyerah berhasil menyamakan skor di menit ke-45 melalui gol Daikait. Hasil imbang ini tak mengubah posisi PSG di puncak klasemen dengan 56 poin. Liverpool versus Manchester City tersaji di Anfield pada pekan ke-28 Premier League. Manchester City memecah kebuntuan pada menit ke-23. John Stones mencatatkan namanya di papan skor. Liverpool mendapat hadiah titik putih 1 menit babak kedua berjalan. Alexis McAllister sukses menaklukkan Ederson dan mengubah skor menjadi sama kuat 1-1. Hasil imbang ini membuat Liverpool turun dari puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 1 angka dari Manchester City. Brighton bermain di kandangnya, American Express Stadium, saat menjamu Nottingham Forest dalam pekan ke-28 di ajang Premier League. Brighton bisa unggul duluan berkat gol bunuh diri Andre Omobamidele di menit ke-29. Setelahnya pertandingan berjalan sengit, tetapi Brighton tetap dapat mempertahankan keunggulannya pada babak kedua ini. Hasil ini membuat Brighton tetap di posisi ke-8 dengan 42 poin dari 28 laga. Tottenham Hotspur versus Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris bermain di Villa Park. Tottenham memecah kebuntuan di menit ke-50 via James Maddison. 3 menit berselang, hadirlah gol kedua tim tamu. Johnson bisa menggetarkan gawang Aston Villa. Son mencetak gol ketiga Tottenham pada menit ke-90. Striker Korea Selatan melepas tembakan keras. Timo Werner yang baru masuk ikutan mencetak gol ke gawang Aston Villa pada menit ke-94. Dengan hasil ini, Tottenham duduk di peringkat kelima klasemen dengan 53 poin dari 27 laga. AC Milan versus Empoli berlangsung di San Siro. Milan baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-40. Umpan silang mendatar Noah Okafor dituntaskan dengan tembakan Pulisic. Skor tersebut bertahan sampai turun minum. Tempo permainan di awal babak kedua tampak sedang-sedang saja. Tak ada gol yang tercipta selama babak kedua. Milan pun menang 1-0 atas Empoli. Hasil ini untuk sementara membuat Milan naik ke posisi 2 dengan 59 poin. Juventus versus Atalanta berlangsung di Allianz Stadium. Sinyonya tua tertinggal 0-1 di babak pertama akibat gol Tunkup Miners. Andrea Cambiaso menjadi pemecah kebuntuan Juventus. Dia menyamakan skor di menit ke-66. Juventus berbalik memimpin 2-1 di menit ke-70. Arkadius Milik melepaskan tembakan keras. Tunkup Miners kembali mencetak gol di laga ini untuk membuat skor berubah menjadi 2-2. Hasil ini membuat Juventus harus turun peringkat di posisi ketiga dengan 58 poin. Fiorentina versus AS Roma berlangsung di Stadion Artemio Franchi. La Viola memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-18. Luca Rainer merobek gawang Roma. Roma menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-58. Houssem Aouar merobek gawang tuan rumah. Fiorentina memimpin 2-1 di menit ke-69. Kemelut di kotak penalti, bola disambar Mandragora menjadi gol. Roma mencetak gol penyeimbang 2-2 di detik-detik akhir. Diego Llorente berhasil mencetak gol. Hasil ini membuat Roma naik ke posisi 5 dengan 48 poin dari 28 pertandingan. Real Madrid versus Celta Vigo pada pertandingan yang dihelat di Santiago Bernabeu. Real Madrid unggul duluan di babak pertama lewat Vinicius Junior. Pada menit ke-80, Rudiger membuat Madrid memimpin 2-0 usai sundulannya masuk ke gawang Celta Vigo. 8 menit berselang, pemain Celta Vigo kembali membuat gol bunuh diri membuat Madrid memimpin 3-0. Arda Güler yang masuk sebagai pengganti menutup kemenangan 4-0 Madrid lewat gol di menit ke-93. Tambahan 3 angka bikin Madrid makin kukuh di puncak La Liga dengan 69 poin dari 28 laga. Inter Miami menjamu Montreal di Chase Stadium dalam lanjutan MLS 2024 pekan keempat. Miami kebobolan duluan pada menit ke-13 lewat tandukan Fernando Alvarez. Inter Miami menyamakan skor pada menit ke-71 lewat Leonardo Campana menandu umpan silang. Skor imbang cuma bertahan 3 menit karena Montreal unggul lagi 2-1. Matias Kokaro yang cetak gol.
Montreal bisa kembali memperbesar keunggulan jadi 3-1 pada menit ke-78 lewat Sunusi Ibrahim. Inter Miami belum menyerah dan memperkecil skor menjadi 2-3 2 menit berselang giliran Jordi Alba bikin gol. Inter Miami masih memuncaki klasemen wilayah timur dengan 7 poin dari 4 laga. Bayer Leverkusen versus Wolfsburg pada pertandingan Liga Jerman di Bayer Arena. Leverkusen kemudian mencetak gol pertama pada menit ke-37 via Nathan Tella. Leverkusen akhirnya menggadaikan keunggulan pada menit ke-86. Sepakan voli Florian Wirtz bersarang mulus di gawang Wolfsburg. Atas hasil ini Leverkusen kembali unggul 10 poin atas Bayer di puncak klasemen dengan 67 poin. Asis Kevin De Bruyne membuatnya mencatatkan 2 catatan manis. Pertama, menurut Opta, Kevin De Bruyne terlibat langsung dalam 13 gol dalam 12 penampilan untuk Manchester City pada tahun 2024. Jumlah kontribusi Kevin De Bruyne merupakan yang terbanyak dari pemain Liga Inggris lainnya di musim ini. Catatan manis lainnya dilansir Squawka, De Bruyne juga menjadi pemain yang paling sering bikin Liverpool menderita. Hal itu dibuktikan dengan statistik De Bruyne yang telah mencetak 7 assist melawan The Reds. Pep Guardiola memutuskan untuk menarik Kevin De Bruyne di menit ke-69 dengan digantikan oleh Mateo Kovacic. Bintang Belgia itu tidak senang dengan hal itu. De Bruyne mengeluh kepada manajernya saat dia meninggalkan lapangan dan bertukar kata dengan asisten pelatih Juan Malilo sebelum mengambil tempatnya di bangku cadangan. Beberapa menit kemudian Guardiola pergi untuk berbicara dengan gelandang bintangnya. Namun, pemain berusia 32 tahun itu jelas masih merasa frustasi karena ditarik keluar. Kekalahan 4 gol tanpa balas dalam laga kandang kontra Tottenham, muka Unai Emery selaku pelatih Aston Villa turut tercoreng. Bahkan dapat dikatakan hasil negatif melawan Tottenham menjadi salah satu malam memilukan bagi Unai Emery. Dilansir Opta, kekalahan telak melawan Tottenham dengan margin 4 gol tanpa balas menjadi kekalahan terberat Emery sebagai pelatih. Sebelumnya, ia pernah merasakan hal sama saat masih menangani Spartak Moskow pada November tahun 2012 lalu. Christian Pulisic menjadi pahlawan kemenangan AC Milan kontra Empoli. Laporan Opta menyatakan bahwa Pulisic sejauh ini telah berkontribusi 14 gol di Liga Italia semenjak menjadi pemain AC Milan pada musim panas Juli tahun 2023. Rinciannya, winger berusia 25 tahun itu telah mencetak 8 gol dan 6 assist dari 25 penampilan di Liga Italia. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dicatatkan Pulisic selama menjajah 5 kompetisi Eropa sebelumnya. Berkaca fakta di atas, Pulisic dapat dikatakan menjadi pembelian yang sukses bagi Stefano Pioli. Tim besutan Xabi Alonso itu belum pernah kalah dalam 36 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dari 6 laga itu, Leverkusen hanya bermain imbang sebanyak 5 kali saja. Bahkan di Liga Jerman, Leverkusen telah mengantongi 6 kemenangan beruntun, termasuk saat mengandaskan juara bertahan Bayern Munchen dengan skor 3-0 pada pekan ke-21. Berhak pencapaian impresifnya itu, Leverkusen berhak nangkring di pucuk klasemen Liga Jerman dengan 67 poin dari 25 laga. Tampil sebagai pemain pengganti saat Real Madrid membantai Celta Vigo 4-0, Arda Güler sukses mencatatkan gol perdananya di Liga Spanyol. Diketahui, Arda Güler baru mendapat kesempatan tampil menit ke-89 untuk menggantikan Vinicius Junior. Kesempatan bermain ini tidak disia-siakan Arda Güler dengan menyumbang 1 gol. Sumbangsi 1 gol ini akan terasa spesial bagi Arda Güler yang baru pindah ke Real Madrid musim panas Juli tahun 2023 kemarin. Arda Güler akhirnya mencatatkan gol perdananya di Liga Spanyol setelah mencatatkan penampilan keempat. Kontribusi 1 gol Vinicius Junior ke gawang Celta Vigo membuat dirinya mengukir sebuah rekor langka. Peran Opta menyatakan bahwa sejak awal musim 2021-2022 tidak ada pemain Liga Spanyol selain Vinicius Junior terlibat banyak gol dan assist untuk timnya. Vinicius Junior selama periode tersebut melampaui 100 kontribusi dengan rincian 61 gol dan 41 assist. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat kompetisi Liga Spanyol baru berjalan 28 pekan. Selanjutnya, fakta kedua membahas siapa saja kontestan Liga Spanyol musim ini yang sering diuntungkan dengan gol bunuh diri. Menurut data Transfermarkt, Real Madrid jadi tim ke-6 yang diuntungkan gol bunuh diri dari pemain lawannya. Ya, Real Madrid baru 2 kali diuntungkan gol bunuh diri oleh pemain Celta Vigo. Untuk posisi pertama dan kedua yang diuntungkan gol bunuh diri adalah Deportivo Alaves 3 dan Barcelona 3. Sementara raihan 2 gol bunuh diri yang menguntungkan Real Madrid sama dengan kepunyaan Sevilla, Granada, dan Real Sociedad. Dengan membantai Celta Vigo 4-0, pasukan Carlo Ancelotti berhasil menjaga keangkeran Santiago Bernabeu musim ini.
Ini merupakan kemenangan ke-12 bagi Real Madrid setelah menjalani 14 laga kandang. Adapun 2 sisa laga kandang Real Madrid yakni berakhir imbang. Tambahan 3 poin berkat mengalahkan Celta Vigo membuat Real Madrid semakin nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol. Los Blancos kini unggul 7 angka dari Girona yang menguntit tempat kedua. Hasil imbang laga antara Liverpool versus Manchester City yang berakhir 1-1 menguntungkan Arsenal. Merujuk pada klasemen, dengan perolehan 64 poin, Arsenal berhasil mengkudeta posisi puncak yang sebelumnya ditempati Liverpool. Arsenal memiliki jumlah poin yang sama dengan Liverpool. Arsenal lebih banyak menduduki posisi teratas karena unggul selisih gol. Dengan surplus lebih dari 46 gol, Arsenal memimpin jalur terdepan perburuan gelar juara yang tinggal menyisakan 10 laga lagi. Kredit khusus diberikan Stefano Pioli setelah mengkudeta Juventus dari posisi runner-up sementara. Terlebih lagi, Pioli selaku allenatore alias pelatih Milan membukukan rekor fantastis. Dirangkum laman Sempre Milan, Stefano Pioli menjadi pelatih kedua di era 3 poin yang mengumpulkan 351 angka sejak membesut AC Milan musim 2019 menggantikan Marco Giampaolo. Tercatat pelatih pertama yang memiliki prestasi serupa dengan Pioli ialah Carlo Ancelotti yang kini menjadi pelatih Real Madrid. Sebelumnya, muncul kabar mengejutkan datang dari Italia. Pemilik Milan yakni Gary Cardinale menggelar pembicaraan dengan PIF untuk melepas sebagian saham Rossoneri. Gary Cardinale sempat membuat pernyataan terkait rumor tersebut. Ia menegaskan sama sekali tak punya niatan untuk melego sebagian saham AC Milan. CEO AC Milan Giorgio Furlani kemudian juga membantah rumor yang mengaitkan AC Milan dengan PIF. Ia menegaskan bahwa laporan yang ada sebelumnya cuma isu belaka. FSG selaku pemilik Liverpool ingin menjadikan Michael Edwards direktur olahraga mereka lagi. Menurut laporan Fabrizio Romano, pendekatan intens Liverpool itu mulai menunjukkan hasil yang positif. Edwards dilaporkan sangat tertarik dengan proyek baru Liverpool itu. Ia dikabarkan sudah menyepakati sebagian besar kontraknya bersama The Reds. Namun ada beberapa klausul yang masih perlu dibahas kedua pihak. Namun Romano melaporkan tidak lama lagi Liverpool akan mengumumkan penunjukan Edwards. Klub Premier League Chelsea nampaknya sudah mantap berpisah dengan Romelu Lukaku. Mereka siap menjualnya dengan harga miring di musim panas nanti. Awalnya Chelsea ingin menjual Lukaku di kisaran 45 juta euro di musim panas nanti. Namun kini mereka bersedia memberikan korting sebesar 10 juta euro menjadi 35 juta euro. Chelsea berharap dengan harga ini, tim-tim yang berminat pada jasa sang striker mau mengajukan tawaran dan sang striker bisa pindah. PSG diberitakan ingin merekrut Lamine Yamal sebagai pemain baru mereka. Dilansir Marca, PSG siap menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan jasa sang winger. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyiapkan dana 200 juta euro atau 3,4 triliun rupiah untuk jasa sang winger karena mereka tahu bahwa Barcelona bakal enggan melepas sang pemuda. Mereka berharap tawaran besar itu bisa membuat Barcelona luluh dan melepaskan sang winger. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.